Teman-teman, video ini akan membawa Anda ke trans yang lain. Jika Anda belum menonton Kalki Part 1 yang saya buat, silakan tonton terlebih dahulu dan kemudian kembali ke episode ini. Ini akan memberi Anda tendangan ganda. Jadi mari kita masuk ke dalam cerita kita. Untuk mengalahkan Kalipurusha, Kalki pertama-tama pergi ke Shambhala, tempat kelahirannya. Semua orang di sana menyambutnya dengan tangan terbuka. Melihat pancaran sinarnya, orang-orang mulai percaya bahwa Sang Pelindung Dunia telah lahir untuk menyelamatkan mereka. Raja dari kerajaan tersebut, Vishakaya, datang untuk melihat Kalki secara langsung. Pemandangan Kalki yang duduk di kursi terpisah dengan saudara-saudaranya, Kavi, Pragya, dan Samantra. Bagi Vishakaya tampak seolah-olah Dewa Mahavishnu, Indra, Agni, dan Vayu duduk bersama. Dia membungkuk langsung kepada Kalki dan menyatakan, "Kerajaan saya dan rakyat saya sekarang bersamamu. Kamu mendapat dukungan penuh dari saya untuk mengalahkan Kalipurusha dan menyerahkan seluruh pasukannya kepada Kalki." Sementara itu, keesokan harinya, seekor burung beo bernama Sarvagnya yang dihadiahkan oleh Siwa kepada Kalki datang dan bertengger di depan Kalki. Melihat Sarvagnya, Kalki bertanya, "Sarvagnya, kamu selalu terbang mengelilingi dunia dan mempelajari banyak hal. Ceritakan tentang sesuatu yang aneh yang kamu temui baru-baru ini." Burung beo itu menjawab, "Baru-baru ini saya menyaksikan sebuah peristiwa aneh. Anda pasti tahu tentang hal itu. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke sebuah kerajaan bernama Simhala. Raja yang memerintah di sana bernama Brihadrata. Raja tersebut memiliki seorang putri, seorang wanita tercantik di dunia bernama Padmavati. Sang raja membuatkan swayamvara untuknya. 36 raja menghadiri swayamvara. Pada hari swayamvara, Padmavati dengan dandanan yang indah memasuki aula besar tempat para raja duduk. Melihat kecantikannya yang tak tertandingi, semua raja langsung dipenuhi dengan hasrat. Namun, pada saat mereka memandangnya dengan penuh nafsu, organ pria mereka berubah menjadi organ wanita, dan tubuh mereka berubah menjadi tubuh wanita. Hingga hari ini, raja-raja itu tetap menjadi wanita dan menderita karena kemalangan mereka. Akibatnya, tidak ada yang berani menikahi mereka, atau bahkan memandang mereka. Namun, Anda telah menerima anugerah dari Dewa Siwa, dan semua orang di kerajaan ini percaya bahwa Anda adalah titisan Dewa Mahavishnu. Menurut pendapat saya, Anda adalah pria yang tepat untuknya. Kamu harus menikahinya," kata burung beo itu. Segera Kalki sampai di kerajaan Simhala dan meminta tangan Raja Brihadrata untuk menikahi putrinya. Raja memanggil putrinya. Semua orang percaya bahwa saat Kalki melihat Padmavati, ia juga akan berubah menjadi seorang wanita. Tetapi ketika Padmavati melihat Kalki, ia muncul bukan sebagai seorang pria biasa, tetapi sebagai Dewa Mahavishnu sendiri. Pada saat itu ia jatuh cinta padanya, karena Padmavati tidak lain adalah penjelmaan dari Dewi Mahalakshmi. Mereka menikah dan Kalki menjadi Raja Simhala. Seluruh pasukan kerajaan sekarang menjadi milik Kalki. Pada saat pernikahannya, 36 raja yang telah berubah menjadi wanita kembali ke bentuk aslinya sebagai pria. Menyadari bahwa Kalki bertanggung jawab, 36 raja menganggapnya sebagai makhluk dewa, menawarkan pasukan mereka sebagai hadiah. Tanpa disadari, melalui pernikahan ini, Kalki telah mengumpulkan pasukan yang tangguh untuk melawan Kalipurusha. Kemudian, untuk menerima berkat dari para resi dan pelihat, Kalki mencapai tepi sungai Gangga. Ketika ia muncul dari berenang di sungai Gangga, ia melihat dua orang bijak berdiri di tepi seberang. Wajah mereka berseri-seri dengan kemegahan yang luar biasa. Kalki mendekati mereka dan berkata, "Jiwa-jiwa yang agung, saya mengerti bahwa kalian bukanlah orang suci biasa. Tolong beritahu saya siapa kalian." Orang bijak pertama berkata, "Kalki, nama saya Maru. Saya berasal dari dinasti Matahari. Saya adalah inkarnasi ke-22 dalam silsilah Kusha, putra Dewa Sri Ramachandra." Orang bijak kedua memperkenalkan dirinya, "Yang mulia, nama saya Devapi. Saya adalah putra Raja Pratipa dari dinasti Lunar. Pada awal era Mahabharata, saya menyerahkan tahta kepada saudara saya Shantanu dan datang ke Himalaya, tempat saya tinggal sejak saat itu." Kalki sangat senang bertemu dengan dua tokoh terkenal dari era Mahabharata. Keduanya berjanji untuk membantu Kalki dalam perjuangannya melawan Kalipurusha. Kalki berkata, "Jiwa-jiwa yang hebat, waktunya telah tiba bagi kalian untuk kembali ke tugas ksatria kalian. Saatnya untuk mempersiapkan diri dalam pertempuran melawan kekuatan jahat telah tiba. Angkatlah senjatamu dan biarkan kami memulihkan Dharma." Dengan kata-kata ini ia pergi. "Hai, jika Anda baru mengenal saluran saya Vikram Aditya dari India. Hanya dalam 30 detik, saya ingin memperkenalkan Anda pada sebuah alat yang dapat mengubah hidup Anda.
Mahabharata yang ditulis oleh saya, dikatakan bahwa apapun masalah yang Anda hadapi, Anda bisa menemukan solusinya di dalam Mahabharata. Saya yakin bahwa membaca buku ini akan menjadi salah satu pengalaman yang paling memperkaya hidup Anda. Kisah-kisah abadi ini bukan hanya sekedar bahan bacaan, mereka adalah sebuah perpustakaan yang komprehensif tentang solusi-solusi untuk tantangan-tantangan Anda sehari-hari. Kisah lengkap dari Mahabharata tersedia dalam 2 bagian dan dalam lebih dari 50 bahasa. Lihat deskripsi untuk tautan untuk mendapatkan buku transformatif ini ke rumah Anda. Ingat, ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah sebuah pintu menuju kebijaksanaan. Sekarang, Kalki memiliki pasukan yang besar dan modern serta senjata yang siap digunakan. Pada saat itu, Kali Purusha tinggal di kota Vishasana. Mendengar pasukan Kalki yang tangguh, Kali Purusha mengumpulkan dukungan dari sekutu-sekutunya, raja-raja yang tidak mengenal belas kasihan seperti Jain, Barbara dan Kamboja beserta pasukan mereka. Ia memanggil pasukannya ke Vishasanapuram. Orang-orang di semua kerajaan di bawah kekuasaan Kali Purusha mengikuti ideologi-ideologi yang sesat. Tidak ada pernikahan di kerajaan-kerajaan ini dan mereka tidak mengetahui konsep tersebut. Mereka percaya bahwa mengalami kesenangan fisik adalah surga dan tidak melakukannya adalah neraka. Mereka sangat percaya bahwa dosa dan kebajikan tidak ada, bahwa semua orang setara dan tidak ada hubungan darah, dan mereka hidup bebas tanpa ikatan keluarga. Dharma lama dan praktek-praktek tradisional telah lenyap sama sekali. Waktunya akhirnya tiba. Di pinggiran Vishasanapuram, pasukan dari kerajaan-kerajaan yang bersekutu dengan Kali Purusha telah menanti kedatangan Kalki. Di barisan depan adalah pasukan Jain, raja dari kerajaan Serangga, dan Barbara, raja dari kerajaan Pulinda, berdiri dalam jumlah ribuan. Kali Purusha menyaksikan semua ini dari bentengnya yang menjulang tinggi di Vishasanapuram. Sementara itu, Kalki dan seluruh pasukannya tiba dan menghadapi pasukan Kali Purusha. Melihat hal ini, Kali Purusha mengira bahwa kemenangannya sudah pasti karena ia berpikir bahwa pasukannya 2 kali lipat lebih besar dari pasukan Kalki. Atas perintah Kali Purusha, pasukan Jain dan Barbara menyerang pasukan Kalki. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua pasukan tersebut. Apa yang tidak diketahui oleh Kali Purusha adalah bahwa Jain bukanlah tandingan dari kekuatan Kalki. Dengan satu pukulan, Kalki berhasil memenggal kepala Jain. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Kalki menebas Barbara secara vertikal dari atas ke bawah. Melihat hal ini, seluruh pasukan Jin dan Barbara melarikan diri dengan ketakutan tanpa menoleh ke belakang. Namun pasukan Kalki tidak menunjukkan belas kasihan, mengejar dan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Menyadari bahwa tidak ada gunanya berlari lebih jauh lagi, para prajurit Jain dan Barbara dengan cepat melepaskan cawat mereka, mengikatnya seperti sari dan menyampirkan salah satu ujungnya ke bahu mereka. Mereka berlutut di hadapan Kalki dan memohon, "Yang mulia, kami bukan pria, kami adalah wanita. Tolong ampuni nyawa kami." Atas perintah Kalki, mereka yang memohon belas kasihan diampuni dan dibawa sebagai tawanan perang. Menyaksikan kemenangan pertama ini, para prajurit Kalki dipenuhi dengan sukacita dan antusiasme. Mereka percaya bahwa jika kemenangan pertama mereka begitu mudah, mereka dapat segera mengalahkan sisa pasukan Kali Purusha dengan mudah. Tetapi tiba-tiba sebuah awan magis yang besar menyelimuti pasukan Kalki. Melihat ke depan, mereka melihat 2 ekor singa besar menarik sebuah kereta. Di belakang kereta, seekor burung elang besar sebesar gajah terbang melintasi langit. Bersamaan dengan kereta itu, datanglah ribuan tentara. Melihat hal ini, Devapi memperingatkan Kalki. "Kalki, wanita yang ada di dalam kereta itu adalah Maya Devi. Kekuatan magisnya tidak terbatas. Tidak ada yang bisa melawannya, karena siapapun yang menatap matanya akan melihat semua ketakutan dalam hidup mereka muncul di hadapan mereka, menyebabkan mereka membunuh diri mereka sendiri atau orang-orang di sekitar mereka. Untuk melawannya, seseorang tidak boleh menatap matanya." Mengikuti perintah Kalki, para prajuritnya bertempur tanpa menatap mata Maya Devi. Namun, karena pengaruh magisnya, beberapa orang tidak dapat menahan diri dan menjadi gila, membunuh diri mereka sendiri atau orang-orang di sekitar mereka. Menyadari hal ini, Kalki memutuskan untuk menghadapi Maya Devi sendiri. Ketika ia mendekatinya dengan kudanya, elang besar itu tiba-tiba menghalangi jalannya. Elang itu dengan sayapnya yang kuat
menciptakan angin yang begitu kencang sehingga Kalki berjuang untuk menahannya. Elang itu mencengkeram Kalki seperti seekor ular kecil dan melemparkannya. Angin dari sayapnya memenuhi daerah itu dengan debu, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun. Karena tidak kuat menahan kekuatan elang tersebut, Kalki pun mundur dengan kudanya ke bukit terdekat. Baik Kalki maupun elang tersebut tidak dapat terlihat di tengah badai debu. Pasukan Kalipurusha yang mengira bahwa Kalki telah melarikan diri, percaya bahwa kemenangan telah menjadi milik mereka. Pasukan Kalki sempat berkecil hati. Mereka merasa dikhianati dan berpikir, kami telah mempercayainya dan sekarang dia meninggalkan kami. Tiba-tiba sebuah suara keras muncul dari dalam debu. Itu adalah teriakan burung elang. Elang itu muncul dari dalam debu, terlihat jelas oleh semua orang. Tetapi yang menunggangi dan mengendalikan elang tersebut tidak lain adalah Kalki, avatar ke-10 dari Dewa Mahavishnu. Kalki berpura-pura melarikan diri, memanjat bukit, dan kemudian melompat ke atas elang untuk mengambil alih kendali. Melihat Kalki berada di atas elang, pasukan Kalipurusha ketakutan. Di sisi lain, pasukan Kalki diremajakan, semangat mereka meningkat 100 kali lipat, dan mereka mulai menyerang musuh dengan ganas. Ketika Maya Devi melihat Kalki di atas elang, ia melihatnya sebagai penjelmaan dari kematian itu sendiri. Dengan ketakutan, dia melarikan diri dari medan perang dengan keretanya. Kalipurusha kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk bertempur. Dari atas burung elang, Kalki menyerang pasukan musuh dengan senjatanya, menghancurkan mereka. Di tengah-tengah pertempuran, Kalki melihat sebuah kereta yang ditarik oleh kelelawar raksasa di langit. Yang menungganginya adalah Kalipurusha. Pertempuran udara yang sengit terjadi di antara keduanya, dengan keduanya terbukti kuat dan tidak ada yang unggul. Akhirnya, kelelahan karena kebuntuan, keduanya bersiap-siap untuk konfrontasi terakhir. Kalki di atas elang besar dan Kalipurusha di atas keretanya yang ditarik oleh kelelawar raksasa. Dengan teriakan yang sengit, Kalipurusha dan Kalki saling serang dan bertabrakan dengan keras. Benturan itu begitu hebat sehingga elang Kalki jatuh ke tanah, mati, dan kereta perang Kalipurusha hancur berkeping-keping. Baik Kalki maupun Kalipurusha jatuh ke tanah dan pertempuran sengit pun terjadi di antara mereka. Meskipun membutuhkan waktu, kebaikan selalu menang atas kejahatan. Pukulan terakhir terjadi ketika Kalki melompat ke udara dan memukul kepala Kalipurusha dengan senjatanya. Kepala Kalipurusha hancur berkeping-keping. Kalki kemudian melanjutkan untuk menghancurkan setiap prajurit terakhir dalam pasukan Kalipurusha, memastikan bahwa tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Ia menancapkan benderanya di Vishasanapuram untuk menandai kemenangannya. Ketika semua orang merayakannya dengan penuh sukacita dan antusiasme, seseorang yang terhormat mendekat. Ia menghampiri Kalki dan berkata, "Jiwa yang agung, saya telah menunggumu selama ribuan tahun. Nama saya adalah Krita." Setelah memperkenalkan dirinya, ia melanjutkan, "Dengan berakhirnya kali hari ini, pengaruh Kali Yuga di dunia ini telah berakhir. Dengan izin Anda, hari ini saya akan memulai era baru. Era baru ini akan disebut Krita Yuga. Di Kali Yuga ini, semua orang yang telah meninggalkan Dharma telah binasa di tangan Anda hari ini. Sekarang tidak ada lagi makhluk yang tidak benar di bumi ini. Semua orang di sini adalah orang benar. Krita Yuga ini akan menjadi waktu yang penuh kedamaian, Dharma, dan moralitas. Semua ini adalah berkat belas kasih Anda," katanya. Dengan izin Kalki, ia meresmikan Krita Yuga. Dengan demikian berakhirlah inkarnasi Kalki, avatar ke-10 dari Dewa Mahavishnu. Teman-teman, Anda sudah tahu betapa memikatnya narasi cerita saya. Bayangkan betapa epiknya kisah Mahabharata yang agung dalam narasi saya. Untuk mengalaminya, Anda harus membaca buku saya tentang Mahabharata yang tersedia di Amazon. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Pesanlah buku Anda sekarang dan rasakan pengalamannya.